Shalom, selamat pagi dan selamat datang bagi Bapak Ibu yang ada di gereja. Mengucap syukur untuk pagi hari ini kita boleh bersama-sama melakukan ibadah walaupun secara online. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita mengambil waktu teduh sejenak dan kita berdoa. Amin. Saya mengundang kita yang ada di gereja maupun yang di rumah untuk berdiri. Kita memujikan, berilah hormat padahu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di Mazmur 75 ayat 2. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kami bersyukur dan orang-orang menyerukan namamu, menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita datang kepada Tuhan secara pribadi untuk mengakui segala dosa, pelanggaran yang kita perbuat selama 1 minggu ini. Mari kita ambil sikap berdoa secara pribadi. Doa dimulai. Di hadapan-Mu kami mensyukuri semua anugerah Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk pengampunan dosa yang Engkau berikan. Bimbinglah kami, tolonglah kami di dalam minggu ini, supaya kami bisa menjalani hidup kami
di dalam kekudusan-Mu, dan Engkau dimuliakan melalui hidup kami. Terpujilah Dikau ya Bapa, demi Yesus kami berdoa. Amin. Firman anugerah bagi kita terambil di dalam Yoel pasal 2 ayat 13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Oleh sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama seperti sendiri dengan saling mengampuni, serta turut mengambil bagian di dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masih tetap berdiri, kita membuka 1 Yohanes 1 ayat 7-8 sebagai petunjuk hidup baru bagi kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Mari kita duduk. Ya, Bapak Ibu siap untuk memuji Tuhan? Saya undang kita semua untuk berdiri lagi. Sebelum kita memuji Tuhan, saya ajak Bapak Ibu untuk bermazmur bagi Tuhan. Kita buka dalam Mazmur 93 ayat 1-5. Saya akan bacakan. Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian, berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Amin. Tetap berdiri, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau nyanyi bagi Dia. Kita masuk hadirat-Nya, kita pujikan hadirat-Mu memelukku. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mendekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nambah hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya
dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, dan kami pun tersungkur Tuhan, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, kami pun tersungkur, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Benar Tuhan, kami mau hadir dalam hadirat-Mu. Kami mau memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Amin. Saya mohon maaf tadi saya blank. Karena sudah 2 bulan tidak pimpin pujian, padahal sudah ada liturgi, mohon maaf. Tetap berdiri tapi tetap bersemangat. Kita mau pujikan, nyanyi bagi Dia. Boleh bertepuk tangan, tidak boleh bergandengan. Yang di sini, yang di rumah boleh. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tambahkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu,
Ya, puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Biarlah Yesus menjadi alasan kita untuk hidup, melayani dan menyembah Dia. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan mau melawat kami melalui kebenaran firman-Mu.
Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Sampai saat ini Tuhan pelihara seluruh jemaat GKRI Misi Aletheia, sehingga kami semua terhindar dari COVID. Dan kami tahu ini adalah anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa oleh kuasa darah Kristus yang membasuh kami dari segala dosa kami, dari segala sakit penyakit kami. Terima kasih Bapa, bahwa di tengah-tengah situasi kondisi yang kami alami, Tuhan tetap mengasihi kami, memelihara kehidupan rumah tangga kami, pekerjaan kami, anak-anak kami yang begitu sulit untuk studi, tapi sampai saat ini Tuhan tetap teguhkan, kuatkan, sehingga kami bisa mengikuti semua proses yang Tuhan izinkan yang terjadi bagi bangsa dan negara kami dalam hidup rumah tangga kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik dan setia, dan kami menikmati rahmat-Mu yang baru tiap-tiap pagi di dalam kondisi yang mencekam. Dan kami makin melihat betapa luar biasa, betapa ajaibnya Engkau yang berotoritas menolong memampukan kami. Bukan hanya menolong kami, tetapi juga bisa memakai kami menjadi saluran berkat Tuhan, memakai kami menjadi alat kasih Tuhan, sehingga melalui hidup kami di tengah bencana yang kami alami, kami bisa menyaksikan siapa Tuhan dalam hidup kami, siapa Allah yang berotoritas yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa untuk semua hak yang Engkau berikan bagi kami. Kami tahu ini juga adalah anugerah Tuhan bagi kami. Jika pada pagi hari ini Engkau memelawat kami melalui kebenaran firman Tuhan, karena kami menyadari tidak akan mungkin kami menjalani hari demi hari dalam hidup kami kalau Tuhan tidak bersama dengan kami, kalau Tuhan tidak berfirman kepada kami. Oleh sebab itu lawatlah kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang hina dina, yang penuh dengan segala kelemahan, Tuhan sucikan, kuduskan, sehingga setiap perkataan yang disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan dan penjabarannya, hanya Roh Kudus yang bekerja dan Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami, kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang ada di gereja, dan juga untuk jemaat-jemaat yang ada di rumah masing-masing yang tidak bisa beribadah bersama kita di tempat ini oleh karena situasi kondisi. Tetapi kita bersyukur bahwa tanpa terasa kita sudah memasuki penghujung bulan September. Ya, kalau tidak salah mulai awal Januari itu situasi sudah mencekam, ya. Kemudian masuk di dalam bulan Maret dan selanjutnya. Tapi luar biasa Tuhan memelihara saudara dan saya, ya, menolong sehingga semua jemaat bisa tetap menghadapi itu semua dengan penuh sukacita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini mari kita membuka firman Tuhan di dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 5 dan kemudian ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 5 dan kemudian dilanjutkan ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ayat 8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia.
Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang dapat membaca dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Saudaraku yang dikasihi Kristus, tema firman Tuhan pada hari ini yaitu Yesus mengasihimu. Ada seorang teolog terkenal dari Jerman yang bernama Karl Barth. Dan satu ketika dia berkunjung ke Amerika. Di dalam suatu pertemuan tersebut, ada seorang pemuda yang bertanya kepada Karl Barth. Dia berkata demikian, Dr. Barth, apakah kebenaran terpenting yang Anda pelajari sebagai seorang teolog? Apakah kebenaran yang terpenting dari semua yang saudara pelajari sebagai seorang teolog? Barth menjawab, saudara. Dia menatap pemuda itu dan dia berkata demikian. Hal paling penting yang telah aku pelajari adalah aku tahu Yesus mengasihimu. Karena Alkitab mengatakan demikian. Yang paling penting yang telah aku pelajari adalah aku tahu bahwa Yesus mengasihimu. Karena Alkitab mengatakan demikian. Saudara, hari ini kita kembali diingatkan di tengah bencana COVID-19 yang sedang kita alami, bahwa inti pernyataan iman Kristen adalah Yesus mengasihiku. Adalah tanggung jawab hubungan pribadi dengan Allah yang berpribadi. Inilah inti sebenarnya dalam kehidupan iman Kristen, saudara. Apapun yang sedang engkau alami dalam hidupmu, pergumulan apapun yang sedang yang terjadi dalam hidupmu, kondisi apapun, mungkin itu menyenangkan, mungkin itu tidak menyenangkan, tapi engkau bisa berkata, aku bersyukur Yesus mengasihiku. Inilah inti iman Kristen. Bukan terletak dengan apa yang Tuhan berikan, fasilitas yang Tuhan berikan, kondisi yang Tuhan berikan. Apapun itu, engkau bisa berkata dimanapun engkau berada dalam kondisi apapun itu, bahwa engkau bisa berkata, aku bersyukur bahwa Yesus mengasihiku. Amin. Hari ini kita belajar sebagai pribadi Allah mampu mengasihi dan dikasihi. Allah yang kita sembah adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Abraham, Ishak dan Yakub adalah manusia. Itu berarti bahwa Allah adalah Allah manusia. Ia adalah Allah berpribadi yang dengannya pribadi manusia dapat memiliki hubungan kasih. Kebenaran bahwa Allah adalah pribadi dinyatakan dengan jelas dalam perjanjian baru di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 11. Mengatakan Allah adalah kasih berarti mengatakan bahwa kasih merupakan bagian penting dari sifat Allah. Dan Allah begitu mengasihi sehingga untuk menyatakan kedalaman kasih-Nya, kita harus mengatakan bahwa Ia adalah kasih. Saudaraku yang dikasihi Kristus,
Jemaat yang ada di sini dan di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Kasih yang dimaksud sini adalah kasih agape. Merupakan bagian integral dari sifat Allah. Karena itu Yohanes melihat adanya keterkaitan erat antara mengenal Allah dan menyatakan kasih tersebut dalam diri kita sendiri. Mengenal Allah berarti mengenal Dia di dalam kasih-Nya. Dan kita diperintahkan untuk saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Mari kita membuka 1 Yohanes pasal 4. Kita akan melihat bagian Alkitab ini di dalam 1 Yohanes pasal 4. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat 11. Saya akan bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Jadi saudara, kalau kita berkata Yesus mengasihiku, tapi kita tidak bisa mengasihi sesama, itu enggak benar. Di dalam Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai dengan 5 dan juga ayat 8 sampai 12, mari kita belajar ada 4 hal, ya. Kita menemukan kasih yang tidak dapat melepaskan kita, Saudara. Yang pertama kita akan melihat kasih yang mengaruniakan atau kasih yang dikaruniakan. Yang kedua, kasih yang mengampuni dan menyembuhkan. Dan yang ketiga kita belajar kasih tanpa kebencian. Dan yang keempat, kasih yang memperbaharui. Di dalam firman Tuhan Mazmur 103, di dalam perikop ini beberapa kali dikatakan Dia yang mengampuni, Dia yang menebus, Dia yang memuaskan. Jadi ketika Alkitab berbicara Dia yang mengampuni, yang menebus, yang memuaskan, itu berbicara mengenai kasih Allah. Ternyata kasih itu selalu mencapai tujuan kebaikan hatinya yang kudus, saudara. Allah tidak hanya berbicara mengenai kasih, melainkan menaruhnya dalam perjanjian dan menunjukkan dengan cara yang tidak dapat disangkal. Saudara, Allah tidak hanya berbicara tentang kasih, tapi Dia menunjukkan, Dia membuktikan. Allah adalah pemberi karunia. Namun kasih-Nya yang terbesar ditunjukkannya dengan karunia yang terbesar, yaitu memberikan anaknya yang tunggal. Itu dalam 1 Yohanes kita baca tadi. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kepentingan saudara. Merupakan pernyataan kasih Allah yang terbesar yang pernah kita temukan. Dia tidak hanya berbicara bahwa aku mengasihi engkau, Dia membuktikan. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa,
Dia mengaruniakan, saudara. Hal yang sangat aneh. Meskipun Allah demikian mengasihi kita sebagai ciptaan yang telah jatuh ke dalam dosa, kita tidak mengasihinya. Ia yang seharusnya layak dan berhak untuk mendapatkan kasih kita. Kita berutang kasih kepadanya. Namun kita tidak mengasihi dia. Di dalam hati kita tidak ada cinta kasih kepada Allah. Kenapa? Karena kita mengasihi diri kita sendiri. Kita sibuk dengan milik kita sendiri, apa yang dia beri. Saudaraku yang dikasihi Kristus, memang kita dianjurkan di saat ini untuk lebih baik tinggal di rumah saja. Pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan. Kalau tidak penting tidak perlu keluar. Dan dianjurkan untuk tetap berolahraga. Mari kita melihat evaluasi. Apakah di tengah situasi ini kita menikmati diri kita sendiri? Menikmati semua apa yang Tuhan berikan. Dan kita lupa bahwa kita harus mengasihi dia. Mengasihi dia bukan hanya merupakan ungkapan kata-kata, tapi bagaimana dengan sikap kita? Bagaimana dengan kelakuan kita setiap hari? Apakah kita mengasihi dia dengan memberikan waktu untuk membaca firman Tuhan setiap hari? Untuk berkata, Tuhan berbicara engkau, aku ingin mengalami lebih banyak lagi tentang engkau, sehingga aku makin bertumbuh untuk mengasihi engkau. Atau kita sibuk dengan membaca atau melihat sinetron. Yang lagi saat ini ngetren itu sinetron Korea. Ya. Bisa sampai menangis nontonnya. Terseduh-seduh sampai nggak mau makan. Karena begitu menghayatinya. Ya. Kita sibuk dengan bersepeda ria. Saya tidak larang saudara bersepeda. Tapi ketika sepeda itu menjadi berhala, di mana engkau lebih mengutamakannya, olahraga menjadi berhala, engkau lebih mengutamakannya daripada Tuhan, apakah engkau masih mengasihi dia pada saat ini? Engkau berlelah-lelah dengan memenuhi keinginan pribadimu, sehingga capek, gak bisa lagi beribadah. Ya, banyak sekarang saudara, orang tidak lagi beribadah karena lebih mengutamakan kepentingannya, menikmati hidupnya. Saya tidak larang kita bersepeda. Saya tidak larang saudara berolahraga. Tapi ketika itu membuat engkau akhirnya lupa untuk beribadah, atau engkau datang beribadah, mungkin di rumah, tetapi engkau tidak lagi bisa konsentrasi karena engkau terlalu capek. Pertanyaannya, apakah engkau masih mengasihi dia? Saudaraku yang dikasihi Kristus, mari kita kembali mengevaluasi hidup kita. Ini bukan hanya berbicara kepada saudara, tetapi juga kepada banyak hamba Tuhan. Tidak bisa pelayanan keluar, sibuk dengan medsos, sibuk dengan yang lain, saudara. Sehingga waktunya lelah, tidak ada lagi waktu untuk meditasi dengan Tuhan. Tidak ada lagi waktu untuk berkata, Tuhan aku rindu untuk lebih mengenal engkau lebih sungguh-sungguh. Saudaraku yang dikasihi Kristus, ini menjadi perenungan bagi kita. Dan yang kedua saudara, kasih yang mengampuni dan menyembuhkan. Di dalam ayat 4, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memengkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kasih yang kita alami dari sesama manusia selalu diselubungi ketakutan. Kita melihat pasangan bercerai, persahabatan terputus, keluarga yang berantakan. Tidak ada kasih yang kita alami di dunia ini yang sungguh-sungguh aman seluruhnya.
Beberapa hari yang lalu saya ditelepon oleh seorang dan dia katakan, bagaimana nih Pak? Sudah anaknya kita tampung, ibunya hidupnya nggak karuan, ngajak anaknya untuk pergi ke saudaranya untuk resepsi atau acara ulang tahun. Kan ini lagi zona merah di daerah kami. Saya larang dia dimaki-maki saya guys. Padahal anaknya yang saya tampung. Karena ini suami istri udah cerai, kemudian anak dititip ke mereka. Ya. Saudara, ibunya lebih mementingkan hura-huranya dengan laki-laki lain hidup. Kemudian anaknya dipelihara orang lain, sok lagi menganggap bahwa dia bisa membiayai anaknya, padahal anaknya terlantar maka dititip. Dan sekarang anaknya mau diambil untuk pergi ke pesta dan dilarang. Karena memang daerah itu zona merah, dilarang untuk datang. Ibunya ini maki-maki, saudara. Saling melukai, itulah manusia. Ketika kepentingannya tidak terpenuhi, dia akan melukai orang lain. Dia tidak mau tahu kepentingan itu berisiko atau tidak. Yang penting kepentinganku, jangan diganggu. Saudara, itulah manusia. Keluarga berantakan, saling melukai. Tidak ada kasih yang kita alami di dunia yang sungguh-sungguh aman, saudara. Apabila kasih manusia putus, hal ini sulit dibenahi. Bahkan semakin dalam saling melukai, saling menghancurkan. Perkawinan berantakan, sulit untuk direkatkan lagi. Dan yang lebih mengerikan di beberapa provinsi sekarang dengan situasi COVID ini, tingkat perceraian semakin tinggi. Ya, bayangkan saudara. Jadi disuruh di rumah saja rupanya makin tinggi tingkat perceraian. Ya. Saudara, ini yang terjadi. Jika kasih kita dilukai, rasa sakitnya mungkin demikian dalam. Sehingga kita juga takut melukai hati orang lain. Alkitab menyatakan bahwa kasih Allah adalah kasih yang mengampuni. Kasih yang memiliki kekuatan mengampuni, sangat berharga. Kasih seperti ini tetap mengasihi sekalipun tidak terbalas. Inilah kasih Allah yang ditunjukkan kepada saudara dan saya. Jadi artinya apa saudara? Ketika kasih Allah itu mengalir, mengampuni saudara, menyembuhkan saudara, maka itu akan mengalir keluar. Sehingga saudara dan saya dimampukan untuk bisa mengampuni dan saling menyembuhkan. Luar biasa saudara. Jadi kasih Allah inilah yang harus saudara terus kembangkan dalam kehidupanmu, dalam pelayananmu. Yang ketiga saudara, kasih tanpa kebencian. Ayat 8 sampai dengan 9. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa-dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dan barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Allah ada penghakiman. Karena Allah tidak kompromi dengan dosa. Di dalam Allah ada kemurkaan. Allah menghukum dosa. Namun, di dalam Allah tidak ada kebencian. Dan penghakimannya selalu dibatasi oleh kasih-Nya. Kita bersyukur saudara. Karena Allah berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan putih seperti salju. Aku tidak akan mengingat-ingat lagi pelanggaranmu. Luar biasa saudara. Luar
biasa. Bahwa kasih Allah tanpa kebencian. Dan kasih Allah itulah yang diberikan kepada saudara dan saya, sehingga saudara bisa saling bersahabat, bisa saling mengampuni, bisa memiliki damai sejahtera, bisa saling untuk bergaul kembali dengan siapapun. Karena kasih Allah tanpa kebencian. Seorang hamba Tuhan pada abad Puritan yang bernama Jonathan Edward, dia berkata demikian, saudara. Jika dengan rendah hati orang menyadari kelemahannya sendiri, mereka tidak akan begitu lancang atau senang menghakimi orang lain. Karena celahan terhadap orang lain akan mengena pada dirinya sendiri. Dalam hati seseorang ada kecurangan yang sama dengan orang lain. Jika orang-orang yang demikian sibuk mencela orang lain, mau melihat ke dalam dirinya sendiri, serta dengan sungguh-sungguh menguji hati dan hidupnya, mungkin pada satu saat mereka akan melihat di dalam dirinya sendiri kesamaan watak dan tingkah laku orang lain yang mereka hakimi. Atau paling tidak, sesuatu yang memang patut menerima celaan. Kecenderungan menghakimi dan mempersalahkan watak congkak dan arogan. Jadi orang yang cenderung menghakimi dan mempersalahkan orang lain itu adalah watak congkak dan arogan. Oleh sebab itu, mari kita untuk terus belajar hidup tanpa kebencian. Ya, tidak ada kebencian di antara kita. Kita terus bertumbuh di dalam kasih Allah. Saling mengampuni, saling menegur, saling menasihati. Dan yang terakhir, kasih yang memperbaharui. Jadi saudara, di dalam pasal Mazmur 103 ini, di dalam ayat 5 dikatakan, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Saudara, kasih itu bukan hanya menyelamatkan saudara, kasih ilahi itu. Kasih ilahi itu bukan hanya mengampuni kita, tapi dia memperbarui hidup kita. Bersyukurlah bahwa kita orang yang paling berdosa di dunia ini. Kita yang hidup tercelah. Tapi kasih Allah itu bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa dan pelanggaran kita. Tapi kasih Allah itu juga memperbarui hidup saudara. Sehingga hidup yang dulunya tidak layak, hidup yang dulunya tidak berkenan terhadap Tuhan dan sesama, diperbaharui menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan dan sesama. Luar biasa saudara. Tuhan memperbaharui kita hari demi hari. Sehingga tujuan hidup kita jelas, yaitu untuk memuliakan Dia. Dan dipakai menjadi alat untuk bisa membawa Injil kepada siapapun. Saudara, itu hal yang luar biasa. Bahwa Dia perbaharui hidupmu. Sehingga engkau menjadi manusia-manusia yang baru yang bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak kesaksian-kesaksian saudara, tapi saya diingatkan kembali satu kesaksian yang luar biasa pada waktu teman saya dulu studi. Ya, teman saya ini studi teologi ya saudara. Dia dibiayai oleh seorang pembantu rumah tangga. Dibiayai oleh seseorang yang terus bekerja. Dan ketika dia cerita kepada saya, dia katakan, kamu tahu nggak ibu ini siapa, sponsor saya ini? Dulu dia adalah seorang pelacur. Dulu dia adalah hidupnya kacau. Ya, dari satu pelukan ke pelukan yang lain. Dulu hidupnya begitu jorok. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, mengalami kasih Tuhan,
Dia dipulihkan, diperbaharui oleh Tuhan. Sehingga yang dulu menjadi berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang dulu bejat, yang dulu tidak berharga, dipakai oleh Tuhan menjadi alat untuk membantu seseorang untuk bisa sekolah teologi. Luar biasa saudara. Karena kasih Allah itu memperbarui hidup kita. Oleh sebab itu, terimalah seorang satu dengan yang lain di dalam kasih Allah. Karena kita tahu Tuhan dapat memperbarui siapapun. Dan kita tidak boleh meremehkan siapapun. Karena Tuhan sanggup membaharui hidupnya dan melayakkan dia untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kita belajar firman Tuhan ini. Mari kita akan tutup dengan membaca 1 Petrus pasal yang pertama. Kita akan tutup firman Tuhan ini dengan membaca 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-22. Semua sudah dapat? Satu, kita baca bersama-sama. 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Mari kita sungguh-sungguh untuk saling mengasihi dengan segenap hati kita. Karena kita sudah mengalami bahwa Yesus itu mengasihiku. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa. Ya Bapa yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Engkau memberkati kami supaya kami sungguh-sungguh bisa mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan bagi hamba-Mu Pak Ramlan Sitohang yang berulang tahun pada tanggal 14 September. Ibu Gati yang berulang tahun pada tanggal 18 September. Saudara kami Damar yang berulang tahun pada tanggal 19 September. Dan Gerson yang berulang tahun pada tanggal 20 September. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Kami mohon Tuhan terus memberkati mereka sehingga mereka dapat melewati masa-masa pandemi ini. Mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan, berkarya dan memuliakan Tuhan, dan mereka bisa mengalami kasih Tuhan hari demi hari dan belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa untuk gereja ini yang Tuhan pimpin dan berkati, dan kami tahu Tuhan terus memberkati setiap anggota jemaat untuk mereka tetap bertumbuh mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Terpujilah Dikau ya Bapa, dengarkan doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang terambil dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita maju secara bergilir ke depan untuk memberikan persembahan. Bagi jemaat yang ada di rumah dapat mentransfernya sesuai dengan nomor rekening gereja atau bisa menitipkannya ke sekretariat gereja. Tuhan Yesus memberkati kita mengumpulkan persembahan. Tuhan yang mulia, Mari Bapak Ibu. turun ke dunia
Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa dulu untuk persembahan kita. Terima kasih Bapa bahwa hari ini kami dapat memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Bimbinglah kami sepanjang minggu ini, supaya kami bisa menikmati rahmat-Mu yang baru hari demi hari. Dan kami juga berdoa supaya setiap hari kami bisa mengingat dan mensyukuri setiap kebaikan Tuhan. Dan berkati persembahan ini supaya dapat dipakai untuk kemuliaan kejayaan kerajaan-Mu, sehingga melalui pelayanan kami, Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah Engkau Bapa, demi Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan umat Tuhan di muka bumi ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nyanyian jemaat. Akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Yesus, bawa nama Tuhan Yesus, itulah peristamu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati kita.